Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Irfan Hardiansyah. Pada Kamis 16 Juli, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan fisik mega proyek abadi Blok Masela yang sempat mandek sejak 1998. Digadang menjadi proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela digarap dengan nilai investasi mencapai 339 triliun rupiah. Proyek ini menjadi langkah percepatan salah satu proyek strategis nasional di sektor migas. Dengan mencairkan gas alam dari lapangan gas abadi, proyek ini nantinya mampu memproduksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun hingga 35.000 barel kondensat per hari dan sekitar 150 juta kaki kubik gas alam per hari. Blok Masela tidak hanya diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pasokan gas domestik, namun turut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, khususnya Maluku. Blok Masela berlokasi di Laut Arafura, sekitar 150 km di selatan Pulau Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang merupakan pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Operator proyek ini adalah perusahaan minyak dan gas bumi asal Jepang, yakni Invex. Melalui anak usahanya Invex Masela Limited dengan hak partisipasi 65%. PT Pertamina Hulu Energi memiliki 20% dan Petronas Masela 15%. Sebelum berjalan seperti sekarang, proyek ini dianggap sudah terlalu lama mandek dan bahkan sempat dipegang hak pengelolaannya oleh pihak yang berbeda. Namun pemirsa, groundbreaking menjadi bukti bahwa pemerintah mengakhiri masa stagnasi proyek dan memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah menjalankan proyek secara bertahap dengan timeline yang jelas agar implementasi berjalan lebih terukur, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun investor. Sekali lagi saya tegaskan, jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Proyek Abadi Masela ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2029 atau 2030 dan diharapkan mampu membuka ribuan lapangan kerja bagi tenaga lokal. Dalam pengembangan proyek migas strategis ini, negara tak ingin keuntungannya hanya dinikmati korporasi, namun juga oleh warganya sendiri. Sehingga hak-hak warga lokal pun dipastikan tak akan diabaikan. Untuk potensi produksi, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, 60% produksi gas dari Blok Masela dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 40% dapat diekspor. Blok Abadi Masela menjadi salah satu aset gas bumi terbesar di Asia,
dengan cadangan terbukti atau proven reserve mencapai 18,5 triliun kaki kubik loh pemirsa. Angin segar lain yang disampaikan Menteri ESDM ialah proyek ini diperkirakan menyerap 12.000 tenaga kerja langsung pada masa konstruksi, serta sekitar 1.000 tenaga kerja saat memasuki tahap operasi. Jumlah itu berpotensi melonjak seiring dengan operasional dan pengembangan lanjutan dari Blok Masela Abadi. Menteri Bahlil sudah mengindikasikan bahwa hilirisasi Blok Masela akan melahirkan sentra energi baru yang menampung banyak pelaku industri. Tetapi yang penting adalah kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti PLN, PGN juga untuk membangun industri, dan kita akan membangun hilirisasi di sini. Salah satu contoh hilirisasinya adalah pupuk. Akan membangun pabrik pupuk di sini. Mana Pak Rahmat ya? Dirut pupuk ada tadi. Nanti kita juga akan membangun, selain pupuk, kita akan membangun blue ammonia. Tujuannya apa? Kalau industrinya dibangun di sini, maka menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan multiplier efek. Mengingat besarnya peluang di proyek Blok Abadi Masela, Kepala Negara mengingatkan agar manfaat hilirisasi tak hanya memberikan ruang bagi investor asing, namun juga bagi motor ekonomi lokal guna memaksimalkan laju ekonomi. Menurut Presiden, apabila masih terdapat pelaku usaha daerah yang belum memiliki kapasitas memadai, pemerintah harus memberikan dukungan agar mereka mampu berpartisipasi. Presiden Prabowo mengatakan BUMN atau Danantara perlu mengarahkan bantuan teknis kepada pelaku usaha lokal, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan ikut menikmati manfaat ekonomi dari proyek strategis tersebut. Arahan ini sejalan dengan proyeksi nilai ekonomi yang bakal diterima Indonesia dari proyek Blok Gas Masela, yakni mencapai 37,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 680 triliun rupiah. Jadi sayang ya pemirsa jika uang sebanyak itu tidak dirasakan langsung oleh pengusaha lokal. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Irfan Hardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa.